Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A5 Keperawatan, semester 1, program studi S1 Keperawatan, mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan nama dosen Nurse Mega Lumingkewas Escape MKes. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang presentasi bernafas dengan normal. Rentang frekuensi normal sesuai usia normalnya. Frekuensi pernapasan bayi baru lahir adalah 30-60 kali per menit. Balita 24-40 kali per menit. Anak prasekolah 22-34 kali per menit. Anak usia sekolah 18-30 kali per menit. Remaja 12-16 kali per menit. Usia dewasa 12-20 kali per menit, dan lansia berada pada rentang 15-25 kali per menit. Bayi biasanya memiliki laju pernapasan yang jauh lebih cepat daripada anak yang lebih besar, dan juga dapat menunjukkan fenomena yang disebut pernafasan periodik. Dengan pernafasan periodik, tingkat pernafasan rata-rata anak dapat sangat bervariasi. Frekuensi pernafasan adalah tanda vital yang sangat penting. Satu studi menemukan bahwa peningkatan frekuensi pernafasan adalah penentu kestabilan atau ketidakstabilan kesehatan seseorang. Penyebab peningkatan frekuensi pernafasan ada banyak penyebab peningkatan kecepatan frekuensi pernafasan. Beberapa di antaranya berhubungan dengan kondisi paru-paru. Penyebab peningkatan ini bisa berbeda-beda, namun biasanya dikarenakan 1. Asma. Selama serangan asma, frekuensi pernafasan sering meningkat. Bahkan, peningkatan kecil pada frekuensi pernafasan dapat menjadi tanda memburuk dan harus dipantau secara ketat jika hal ini terjadi. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyebab umum dari frekuensi pernafasan yang cepat, terutama pada orang dengan riwayat merokok. Yang ketiga, dehidrasi. Dehidrasi dapat menyebabkan frekuensi pernafasan sangat cepat. Yang keempat, demam. Peningkatan frekuensi pernafasan dengan demam adalah upaya tubuh untuk kehilangan panas dengan bernafas lebih cepat. Penting karena frekuensi pernafasan yang meningkat dapat menjadi tanda infeksi yang memburuk. Kelima, kondisi jantung. Frekuensi pernafasan yang meningkat bisa menjadi tanda serangan jantung pada orang yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi jantung. Yang keenam, infeksi. Infeksi umum dan tidak umum seperti flu, pneumonia, dan TBC dapat menyebabkan pernafasan cepat. Yang ketujuh, overdosis. Overdosis aspirin atau amfetamin dapat meningkatkan frekuensi pernafasan. Makna dan minum yang adekuat. Definisi nutrisi. Nutrisi merupakan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas tubuh. Macam-macam nutrisi, yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin. Cara memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi dalam tubuh. Yang pertama, mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, makan dalam porsi yang sesuai. Yang ketiga, batasi konsumsi makanan manis, asin, atau berlemak. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Yang keenam, buat perubahan menu makan secara bertahap. Yang ketujuh, tambahkan asupan biji-bijian dan kacang-kacangan. Yang kedelapan, makan 3 kali sehari. Yang kesembilan, jangan lupakan olahraga yang rutin. Pengertian eliminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eliminasi adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, penyisihan. Dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau bowel atau feses. Eliminasi pada manusia digolongkan menjadi dua, yaitu defekasi. Buang air besar atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan. Yang kedua, miksi. Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih. Bila kandung kemih terisi, miksi ini sering disebut buang air kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi. Yang pertama, umur.
Umur tidak hanya mempengaruhi karakteristik feses, tapi juga pengontrolannya. Yang kedua, diet. Diet makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi eliminasi feses. Yang ketiga, cairan. Pemasukan cairan juga mempengaruhi eliminasi feses. Yang keempat, tonus. Otot tonus perut, otot pelvik, dan diafragma yang baik penting untuk defekasi. Tindakan dalam upaya pemenuhan eliminasi. Yang pertama, memberikan privasi pada klien. Yang kedua, mengatur waktu. Yang ketiga, memperhatikan nutrisi dan cairan. Yang keempat, memperhatikan aktivitas rutin. Yang kelima, positioning. Yang keenam, menyiapkan feses untuk bahan pemeriksaan. Yang ketujuh, membantu pasien buang air besar dengan pispot. Konsep dasar aktivitas. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu tanda kesehatan adalah adanya kemampuan seseorang melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan bekerja. Sistem tubuh yang berperan dalam kemampuan beraktivitas. Yang pertama, tulang. Merupakan organ yang memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi mekanis untuk membentuk rangkaian tempat melekatnya berbagai otot. 2. Otot dan tendon. Melakukan kemampuan berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai dengan keinginannya. Ketiga, ligamen. Merupakan fungsi yang menghubungkan tulang belakang dengan tulang. Yang keempat, sistem dan saraf. Terdiri atas sistem dan saraf pusat otak dan medula spinalis dan sistem saraf tepi, percabangan dari sistem pusat. Yang kelima, sendi. Merupakan tempat dua atau lebih ujung tulang bertemu. Pengertian tidur dan beristirahat. Istirahat merupakan sebuah aktivitas menenangkan diri yang melibatkan banyak aspek mulai fisik maupun mental seseorang. Nama lain dari aktivitas yang satu ini adalah bersantai. Tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitas keesokan harinya. Istirahat tidur adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang, dan masing-masing menyatakan fase ke depan otak serta badania yang berbeda. Manfaat tidur dan beristirahat. Yang pertama, tubuh menjadi lebih sehat. Yang kedua, meredakan rasa nyeri. Yang ketiga, menurunkan resiko terjadinya cedera. Yang keempat, memperbaiki suasana hati. Yang kelima, mengontrol berat badan. Tips untuk mendapatkan tidur berkualitas. Yang pertama, hindari olahraga berat sebelum tidur. Yang kedua, hindari makanan berat menjelang waktu tidur. Yang ketiga, hindari minum kopi atau merokok sebelum tidur. Yang keempat, hindari bekerja, nonton TV, dan menggunakan handphone di kamar tidur. Dampak kurang tidur dan istirahat. Kesulitan berkonsentrasi yang membuat proses belajar serta berpikir menjadi lambat. Yang kedua, berkurangnya kemampuan mengingat dan berkurangnya kemampuan otak dalam mencerna dan serta mengelola informasi. Yang ketiga, berat badan terus meningkat juga menjadi masalah apabila kurang beristirahat. Yang keempat, menyebabkan kurangnya libido sehingga membuat gairah seksual menurun. Yang keempat, rentan terserang penyakit karena memiliki kekebalan tubuh tidak sebaik orang-orang dengan istirahat cukup. Pengertian berpakaian. Pakaian termasuk dalam kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi dan merupakan kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Kebutuhan pokok ini menjadikan pakaian menjadi sesuatu yang selalu ingin terpenuhi kebutuhannya dan selalu melekat pada tubuh seseorang, yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan, serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai penutup tubuh dari segi sosial dan ekonomi, pakaian juga dapat menunjukkan lambang status atau identitas yang mencerminkan pribadi seseorang. Fungsi berpakaian. Fungsi dari pakaian ini yaitu untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, debu, serta gangguan binatang, melindungi tubuh dari benda-benda lain yang membahayakan kulit, dan menutupi atau menyamarkan kekurangan pakaian.
Definisi suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar, meskipun dalam kondisi tubuh yang ekstrim selama melakukan aktivitas fisik. Mekanisme kontrol suhu manusia tetap menjaga suhu inti atau suhu jaringan dalam relatif konstan. Cara menjaga suhu tubuh normal saat cuaca panas. Yang pertama, minum banyak cairan, terutama cairan yang dingin. Yang kedua, berlindung di tempat dingin. Yang ketiga, mandi atau berenang. Yang keempat, kenakan pakaian berbahan tipis. Cara mempertahankan suhu tubuh normal dalam cuaca dingin. Yang pertama, perbanyak makan dengan zat besi dan kalsium. Kedua, merendam kaki dengan air hangat. Yang ketiga, menggunakan pemanas ruangan. Yang keempat, kenakan pakaian tebal. Cara menjaga kebersihan diri. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, sikat gigi pagi dan malam hari. Yang ketiga, jaga kebersihan kuku. Yang keempat, jaga kebersihan kaki. Yang kelima, jaga kebersihan pakaian. Yang keenam, mandi setiap hari. Yang ketujuh, jaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedelapan, menjaga kebersihan rambut. Cara melindungi kulit Anda dari bahaya radiasi sinar matahari. Yang pertama, pilih jenis pakaian yang tepat. Yang kedua, pakailah tabir surya. Yang ketiga, perhatikan waktu Anda. Yang keempat, konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kelima, gunakan payung atau topi saat berada di luar ruangan. Yang keenam, memakai perlindungan dari sinar matahari saat berkendara. Cara merawat kulit tubuh alami yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, rutin melakukan eksfoliasi. Yang kedua, konsumsi banyak air putih. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Yang keempat, gunakan produk perawatan kulit. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.